Innalhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudaraku jemaah al-hidayah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Waqif LC, yang mana dalam kesempatan ini akan memberikan satu kajian dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana pada malam hari ini kita akan membahas masalah urgensi atau keutamaan takwa dan penjelasan dari bab muraqabah. Oleh sebab itu, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka bersama-sama kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita bisa memahami apa yang telah dan yang akan disampaikan oleh beliau. Dan selanjutnya kami persilakan waktu dan tempat ibadah Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Rauf untuk menyampaikan materi yang telah kami sebut di atas tadi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita masih bisa hadir, diperkenankan hadir oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kajian kita malam ini lebih istimewa, lebih mulia, lebih agung, lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kondisi ibadahnya sama, tempatnya sama, jenisnya sama, tapi kondisi beda. Itu menjadikan perbedaan derajat suatu amal. Ya. Seperti orang yang berpuasa, kerja di kantor dan berpuasa kuli batal.
satu. Puasanya sama, tapi kualitasnya beda. Kenapa? Karena kondisi. Orang kaya sedekah, orang miskin sedekah. Sedekahnya bisa jadi sama, derajatnya beda karena kondisi. Nah, saya katakan ini istimewa karena hujan, becek, tapi kita tetap hadir di dalam kajian. Ini yang menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi nilai yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ayo diluruskan niatnya. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di tempat ini, Allah jadikan kebaikan-kebaikan yang seluas-luasnya kepada kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bab muraqabah, hadis kedua. Pertemuan yang lalu dari hadis kedua itu tentang 3 nasihat Nabi kepada para sahabat. 3 macam nasihat wasiat Rasulullah kepada para sahabat. Isi wasiatnya 1, bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Wasiat yang kedua, ikuti perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan yang baik itu bisa menghapus perbuatan yang buruk. Nasihat yang ketiga, bergaulah dengan manusia dengan budi pekerti yang luhur. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaul dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Nah, dari hadis ini kita sudah mendapat 2 pelajaran. Karena di dalam hadis itu mengandung beberapa pelajaran. Pelajaran pertama menjelaskan tentang macam-macam muamalah. Itu pelajaran yang nomor 1. Ya, hadis itu jelaskan muamalah dalam Islam apa tidak? Ada 3 macam muamalah. 1 muamalah kepada Allah, 2 muamalah kepada diri sendiri, 3 muamalah itu 3 muamalah. Itu pelajaran yang nomor 1. Pelajaran yang nomor kali menjelaskan tentang apa? Pentingnya nasihat, dahsyatnya nasihat. Jadi nasihat itu memiliki pengaruh yang sangat besar sekali. Ya, orang yang berbuat buruk, orang yang berdosa, orang yang maksiat itu berubah disebabkan oleh nasihat. Jadi nasihat itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Oleh karena itulah Allah menurunkan kitabnya, Allah mengutus rasul-rasulnya. Itu tujuannya apa? Untuk ditugaskan memberi nasihat. Ya, untuk memberi nasihat, memberikan peringatan. Memberikan peringatan itu tugas para nabi, para rasul. Supaya apa? Orang yang keliru bisa kembali. Orang yang bingung supaya mendapat petunjuk dengan nasihat itu. Makanya tolong diwaspadai dan tolong diperhatikan dengan baik. Bedakan antara mencela dengan menasihati. Bedakan.
sekarang itu banyak orang kepinginnya nasihat, tapi isinya mencela. Tidak benar, kayak apapun tidak benar, karena mencela itu tidak dibenarkan. Itu bukan wilayah kita, bukan wilayah kita. Hatta alal ma'as, ya, sekalipun kepada pelaku maksiat, sekalipun kepada pelaku maksiat, bukan mencela. Coba Bapak cari di dalam Al-Quran satu aja ayat yang Allah menyuruh kita mencela. Ada nggak? Satu aja, satu ayat aja. Dibolehkan yang mencela. Tidak boleh. Ya. Yang ada apa? Yang ada nasihat. Dan nasihat itu bertingkat-tingkat. Ada nasihat yang pelan, ada nasihat yang agak keras, namanya takdir. Nasihat yang keras itu namanya apa? Takdir, bukan takdir ya. Pakai hak. Takdir, pakai dal. Apa itu takdir? Takdir itu peringatan keras. Peringatan keras. Itu namanya takdir. Bukan mencela, mencela tidak dibenarkan. Wong diancam oleh Allah di dalam surat Al-Humazah itu kan wailul likulli mencela, mencela. Ingat ya, jadi nasihat itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Nasihat, kalau ada orang berbuat buruk, nasihat. Makanya kalau kita dipertemukan oleh Allah, kita dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang berbuat maksiat, apa yang harus kita lakukan? Satu, apa? Berlindung kepada Allah dari maksiat seperti itu. Nomor satu apa? Berlindung kepada Allah dari maksiat itu. Artinya apa? Ojo sampai pulau panjenengan itu tertulari melakukan penyakit tersebut. Makanya kalau ada orang bertemu kita, lalu kita ketemu dengan orang yang melakukan maksiat apapun bentuk maksiatnya, kita disuruh berlindung dari perbuatan tersebut. Waliyadu billah atau na'udzubillah min dzalik. Dan dengan na'udzubillah min dzalik apa artinya? Aku berlindung kepada Allah dari yang demikian itu. Oh, ingat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, cobalah kita mendekati dan nasihati perubahan. Hal ini sebagaimana dipenjelasan kalian Nabi, man ra'a minkum munkaran, sing somone wong delok perkara mungkar kepethuk barang sing mungkar, fal yuwayyir biyadi, hendaklah rubah dia dengan tangannya. Kekuasaan. Ya. Nek boten saged dan kita nggak punya kekuasaan, fal yuwayyir bilisani, rubahlah mungkar itu dengan lisan. Apa itu? Nasihat, peringatkan. Itu fase-fase yang diajarkan oleh Nabi. Kalau toh kita nggak mampu dengan nasihat, nanti khawatir menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ya, maka falyughayyir biqalbi, rubahlah dengan hati. Rubahlah dengan hati ini apa? Ingkari. Jangan ridho dengan perbuatan itu. Diingkari. Diingkari, jangan diridhoi. Kita nggak boleh ridho. Diingkari. Dan itu kata Nabi, ad-dha'aful iman, selemah-lemahnya iman. Itu langkah yang kedua, mendekati dan menasihati. Langkah yang ketiga, ad-doa, mintakan doa kepada Allah. Mudah-mudahan pelakunya itu diampuni
dan diberikan taufik oleh Allah. Jadi kalau kita ketemu pelaku nasihat itu tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. 1. Berlindung. 2. Menasihati. 3. Mendoakan. 4. Membina. Itu langkah-langkah kita kalau ketemu dengan nasihat. Maka ini sudah disampaikan pentingnya nasihat, kemarin sudah kita kupas. Nah, saat makin masuk pelajaran ingkang nomor 3. Pelajaran yang ketiga dari hadis kedua bab muraqabah itu adalah menjelaskan tentang hadzal hadis. Hadis yang kedua ini menunjukkan tentang ahamiyatut taqwa wa fadhailihi. Menjelaskan tentang pentingnya takwa, urgensinya takwa dan keutamaan takwa. Jadi takwa itu memiliki urgensi dan punya keutamaan. Itu. Ya. Takwa itu memiliki urgensi dan memiliki keutamaan. Terkait dengan takwa, ibadah puasa Ramadan yang insya Allah dalam waktu dekat mudah-mudahan kita bertemu dengan ini. Mudah-mudahan, karena kita nggak yakin. Kalau saya pribadi nggak yakin, apa kita bisa ketemu? Kalau panjenengan dengan saya yakin, itu tanda-tanda dipastikan mulai semakin sering dan ke anak. Kalau yakin dengan peristiwa itu pasti saya akan masih hidup, itu tanda-tandanya kita nanti banyak menunda-nunda karena yakin umurnya masih panjang. Itu sih nggak ada kebiasaan malas-malasan amal, meninggalkan ketaatan itu karena yakin umurnya masih panjang. Sementara peristiwa kematian itu di luar pengetahuan kita. Banyak peristiwa-peristiwa yang sudah dialami oleh saudara-saudara kita tanpa disadari. Gak nyangka kalau umurnya sependek itu, gak nyangka kalau kematiannya sesingkat itu, gak nyangka. Ini mungkin renungkan dengan matang. Jadi kalau kemarin punya planning purna yo salah ini saja. Oh dia sampai sejalan mendilo, mestinya kulit pun tidak sampai. Betul kan? Gak kok ini sosok ngerancang dulu. Besok itu belum tentu kalau itu. Masya Allah, itu kadang-kadang kita ini yang menjadikan kita sembrono. Hilangnya sebuah pemahaman. Ya Allah, makanya banyak kita anak-anak panjang anak-anak itu. Kenapa kok kita menunda-nunda? Pasti sudah, karena kita meyakini saya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini soya lo, kok menikul longgar. Sopo sing jamin bisa menikali longgar. Anjingnya bilang sekilas longgar menikah acara. Besok dibuatkan acara oleh Allah data itu bisa saja. Saya timbul tapi ini. Ojo dibiasa, mudah-mudahan ojo dibiasa. Itu bukan sifatul mukminin. Bukan sifatul mukminin. Makanya Kanjeng Nabi jawab pun kun fid dunya ka'annaka gharibun aw ibnu sabil. Jadilah kamu di dunia itu apa? Seperti orang yang merantau dan seperti orang yang sedang melakukan perjalanan. Posisikan diri itu seperti dua kemungkinan. Apa sih yang dilakukan oleh seorang perantau itu? Ayo. Kalau kita jadi perantau, kalau dengan perang lihat seorang perantau, apa yang dia lakukan? Perhatikan. Orang perantau itu Pak, dia sadar ini bukan kampung halamannya. Ini bukan kampung halaman. Ini tempat perantauan. Sehingga tidak punya gambaran untuk menetap di tempat
Semua di hotel itu jual minyak, jual obat-obat, kadal betul minyak jahanam, bukan aja jahanam. Mas, mau kita berlindung dari jahanam sama dari jahanam. Macam-macam ada yang jual tas dan macam tanahnya. Rumahnya mana? Indonesia mana? Kalimantan. Masya Allah. Jenengan ini di sini sampai jam berapa? Itu jam 12, jam 1 itu belum pulang. Saya keliling betul. Ya nanti setelah setengah 2 nanti subuh kesini lagi sudah. Subuh itu sudah kesini lagi. Nah gimana Mas kita di sini perantau? Perantau itu kalau kemudian atau kerja nang Arab, mulai ngelentung kira-kira begini. Kira-kira begini. Paitu mati-matian. Oh, nyambung di atas nang Arab mulai. Lebih banget. Mending total 5 atau total pentok kan itu kita nanti, pernahkah kita terbayang kita nanti kembali kepada Allah lalu dipaitu sama Allah? Kamu dikasih umur 50 tahun, kasih 60 tahun, gaya apa? Saya tahu sama orang itu dibawa, itu dipaitu sama Allah kita. Ngomong apa Pak? Sudah punya jawaban. Saya ketahui, sudah tahun belum sampai mulai luntung, iso jawab apa sama Gusti Allah. Itu dipaitu sama Allah. Karena kita dikasih waktu itu untuk beribadah, terus mulai luntung, nggak mau alat beras itu lebih. Orang saya ketahui kok bingung. Sudah siap jawabannya. Ditanya oleh Allah, An-Umri tentang umurmu, Bima amna untuk apa engkau habiskan 60 tahun. Dan itu diungkit-ungkit oleh Allah. Kayak Allah, tidak Allah. Ini yang menambah seseknya dada kita dan penyesalan yang sangat dalam. Nah kalau anda sampai terjebak karena dominan iman. Nah umur saya kita kok berlayanan. Mau coba nggak ngobrol. Ini luar dipikir. Ya sekali waktu tidak apa-apa. Motor. Sekali waktu minggu. Sampai jangan. Quran 1 ayat tidak bisa. 1 ayat tidak bisa. 2 ayat tidak bisa. Ini habis waktu. Terjebak. Tertipu kita. Itu nanti dipaitu semua. Nah itu disiapkan. Disiapkan. Itu makanya pelatih kali sampai cerita karena keluarga sana pulang ini mantuk berapa lama sekali misalnya. Ya kadang setahun sekali itu jarang Pak. Setahun sekali itu saya usahakan itu soleh. Satu sih mapan Pak itu malah bersama bansul begitu. Mulai kalau sudah balik apa cuma mending nih ngomong sama anak ngobrol lucu nyambut biasa sama lain Arab mulai ngeluntung. Gimana kira-kira? Maka Nabi memerintahkan kita jadilah kamu perantau di dunia ini. Misinya orang perantau apa? Misinya orang perantau apa? Pulang dengan membawa disambut dengan mulia dengan ujungnya juga mau kawin sakante seneng nanti 10 jadi orang puas tiga gitu kan orang ketok koyoni gitu oh itu sebuah nyambut kayak tua nyontoh teman masih obono terus tadi bangun mana itu misi orang-orang merantau. Nabi memerintahkan kita itu supaya seperti orang yang merantau. Posisikan dirimu di dunia itu seperti orang yang merantau, punya misi. Kadulinan ini. Dan sampai ke Saudi kono sambut gawe nyambut gawe, kok kono negara.
ini ngaji perantau-perantau mereka jauh ambil perlu kepekaan. Saudara-saudara kita yang beli batu dari Jawa Barat, dari timur sana, sampai pojokan sana. Kalau mesti kerjanya apa? Saya tidak semangat kerjanya karena memang perantau itu. Sampai kapan hari yang borong di tempat saya, di sekolah saya itu ada yang ya sekolah yayasan kita itu ruang borong sampai jam 10 hari. Waktu kepegel kan? Nah kita sebelum borong jadi gimana nih? Nah kerja sore itu gimana mulai yo? Mulai masih bersama ngomong sampai kami semuanya. Apa kita nanti nggak takut kita itu sama Allah? Nah ditakut itu dilupakan ini saya tahu. Kok kata kok balik ke Allah itu ini. Nah ini mari kita temukan. Boleh. Baik. Maka takwa ini memberikan pengaruh kepada kita semuanya. Ya takwa. Sekarang kita akan lihat di banyak ayat takwa itu memiliki status kedudukan yang sangat tinggi sekali. Yang sudah ditulis nama-namanya, yang sudah ditulis sampai di mana? Makna takwa. Makna takwa sudah dijelaskan. Ya, takwa menurut bahasa artinya hati-hati, waspada, menjaga. Ya. Ada 3 makna menurut bahasa. Adapun takwa menurut syariat, apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Ya. Menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Kemudian pengejaran takwa, puncak ketakwaan apa kemarin? Puncak ketakwaan surat apa kemarin penjelasan? Surat Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8 itu puncak dari ketakwaan. Tamamut takwa, puncak dari ketakwaan itu adalah ayat taqiyal abd. Sehingga nanti puncak ketakwaan itu kali menghasilkan sikap zuhud dan sifat warok. Puncak ketakwaan menghasilkan 2 sifat. Sifat zuhud dan sifat warok. Napa zuhud dan apa warok? Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan sing dimaksud zuhud, yang dimaksud zuhud itu adalah tarku mala yanfa fil akhirah. Tarku mala yanfa fil akhirah. Sing diarani zuhud menika ninggalaken perkawis ingkang boten wonten manfaate damel akhirat kangge akhirat. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Itu jenenge apa? Masya Allah. Pun coba dirasakan disini. Meninggalkan perkara-perkara sehingga Allah berarti menunjukkan perkara itu hukumnya boleh. Gimana? Berarti pekerjaan itu boleh dilakukan, cuma kalau ikut ditinggal, ikut jadi zuhud. Dan itu ternyata itulah hakikat puasa.
yang kita lupakan hari ini. Itu hakikat daripada puasa. Disimak nanti hadis-hadis tentang puasa. Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Imam Ibnu Majah, laisa siyam minal akal wasyarab. Hakikat puasa yaitu bukan pada makan dan minumnya. Ya, ditinggali nanti hadis-hadis itu. Laisa siyam minal akal wasyarab. Hakikat puasa itu bukan pada makan dan minum. Kudu siji puasa itu. Inna nasyam, akan tetapi definisi siang hakikat puasa itu satu, minal lahwi, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, baik perkataan maupun perbuatan. Aku tetap genah-genah itu cek jentrek. Dene wis digenahno kok sing gak paham iku jenenge takdir. Anjene kula biasa nek takdir yang bulet. Oh jelas. Tak genahno niku jenenge. Jadi definisi siang hakikat puasa itu bukan pada tidak makan, tidak minum. Hakikat puasa itu apa? Minal lahwi, kata Nabi, itu dari perkara yang sia-sia. Berarti omongan, perbuatan, tindakan sehingga ono manfaatnya itu ditinggal. Itu hakikat puasa yang pertama. Yang kedua, ar-rafas, meninggalkan kata-kata jorok, meninggalkan kata-kata porno, kata-kata keji, tidak boleh bicara itu. Itu puasa, pinter omongan ini. Ini ku digendeng pulang dari selama 30 hari, selama 1 bulan, dilatih seperti itu. Maka yang ketiga, Nabi menyebutkan hakikat puasa itu wa in syabbaka ahadun alaika. Kalau nanti ada orang mencaci makimu, kalau ada orang mencelamu, menghujatmu, au jahala alaika, atau membodohimu, kul, katakan kepadanya, apa? Ini soal aku sedang puasa. Sampaikan kepada orang yang mencacimu, sampaikan kepada orang yang menghujatmu, sampaikan kepada orang yang ngajak tengkar kepadamu, ngomong aku puasa. Artinya apa? Ojo bilang. Berarti maknanya apa? Jenengan butuh ngempet, kepingin balas iso, kepingin nyelatu iso, kepingin nabrak iso, tapi diempet. Itulah hakikat puasa. Habsun nafas ansyawal, mengendalikan diri dari dorongan-dorongan yang diinginkan. Ojo sahur pertama nangis tukaran wis itu. Sakit banget. Tukaran waktu sahur sakit banget. Sakit. Kenapa? Wong sing wedok dilipno, Dik, gak masak sayur entek kok digawe sahur. Soalnya entek iki, engko ae aku tak tangi dhisik. Gak kepadangan, gua gak. Akhirnya kepadangan. Ayo, piye kira-kira? Pak, menang apa muni? Menang. Yang saya nggak mau ini dengan apa itu pancat tekan dan ini mau dari masak jadi tamin
sifat-sifat orang yang muttaqin, orang yang mukminin. Qad aflahal mu'minun. Beruntung orang-orang yang beriman. Siapa? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum itu sifatnya ketemu di situ. Orang mukmin yang sejati, orang mukmin yang sejati meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Pertanyaannya, kalau tidak sampai belajar ke situ kamu dari. Nah, untuk bisa melakukan poin ketiga, coba dibuka surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 3 ini. Cek jelas. Kadang-kadang kalau bisa ngaji, orang sih dilarang, orang kecil dilarang. Kita tentang kata-kata. Menurut Pak Emoso tak boleh. Menurut Pak Emoso tak boleh. Ngaji juga kenceng-kenceng. Itu sih bengkok-bengkok dulu. Kan sering itu dilogikakan, dihadapi dengan logika. Nah, Quran ini jelas nih, puasa juga ngajari begitu. Puasa juga ngajari begitu. Jangan kasih dilarang sih karena manfaat itu dikorban. Ninggal itu bentuk kualitas agama gitu. Makanya kenapa umat Islam terlantar sampai hari ini? Terlantar sampai hari ini. Karena setelah kalau tidak ada manfaat. Nek diri macam macam kekerasan, itu keadilan ini pakai kalau itu sih dari pulang ke sana. Saya kira runyam. Sing dilakoni apa coba saja. Sing gak manfaat itu dilakoni. Kita tekankan jangan kita beberapa hari kita terapi jangan. Kita terapi itu. Cek teman beragama. Dia mau dibaca surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 3. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Surat 3 ayat 1 sampai ayat 3. Sungguh untuk orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Tuh kan, sifatnya orang soleh, sifatnya orang mukmin meninggalkan apa? Perkataan maupun perbuatan sih. Pertanyaan, kenapa kita sudah melangkah ke sana? Nah, sehingga di sini nek panjenengan kalian mau berkata, mau berbuat berarti untuk dievaluasi. Kira-kira sing tak tulis, saya kan ngomong arah-arah tapi jempolan sing ngomongnya. Kira-kira ini tak tulis, ini tak lapor, mana manfaat apa? Iku kudu dipikir, bukan ada seneng dilapori, seneng dilapori, ini yang suka oleh. Akhirnya komentar, didik, mana kan? Nah, kalau sampai ayat ini biar maksudnya. Ayat berkata sampai ayat ini biar maksudnya. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu yang katakan itu puncaknya ketakwaan, tinggi ketakwaan. Coba sekarang aku jenengan. Lek ono wong dalek Rasulullah. Kau wae gombal telepon karena. Sementara yang satu hanya memasukkan sesuatu yang ada nilai jual. Sing liyane pokoke gombal telepon, mana yang cerdas? Diri cerdas. Yang dipilih yang punya nilai jual. Yes. Nek sampean nulis manfaat sampean tulis manfaat sampean foto. Sing situ untuk dipastikan mana yang cerdas. Hah? Udah di foto. Kadang bocor di foto, di streaming grup. Iku jenenge tekan.
Kita takon manfaatnya apa? Orang betul. Nek sampeyan kirim tukang gendeng, apa manfaatnya? Kok dani? Lah sampeyan kirim grup sampeyan tulis lur gendeng itu bocor lur kena buren. Wis jelas kan? Apa manfaatnya? Dicocokkan kalau surat Al-Mu'min sifat orang mukmin itu gitu Pak, meninggalkan sesuatu perkataan maupun perbuatan yang berarti orang muslim itu berkualitas sing dilakoni itu sing ono makna sing gak usah gombal gak usah didono karungan. Iku jenenge gak cerdas menawa sampeyan. Sama jelas iki. Ojo kok kabeh dilakoni, wakil itu biasanya koyo sibuk tapi gak ono dunia kita tak ada manfaatnya, apalagi akhirat. Tapi itu jadinya kita. Kemudian diperkuat lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengenai surat Al-Furqan, sifat-sifat ibadur Rahman. Sifat-sifat apa? Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah pilihan, hamba-hamba Allah pilihan. Surat 25 Sabun surat 25 ayat 72. Surat 25 ayat 72. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlaku dengan menjaga kehormatan dirinya. Sifat-sifat ibadur Rahman di ayat 72 yaitu orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu atau tidak menghadiri acara-acara dosa. Yashhadu zur. Yashhadu zur itu hadir untuk mengikuti perbuatan-perbuatan dosa. Dia nggak mau melakukan. Kemudian berikutnya wa idza marru bil-lagwi, kalau dia melakukan perjalanan, kalau dia lewat lalu ketemu orang-orang yang berbuat segala manfaat, dia berjalan melewati orang-orang yang berbuat tidak ada manfaat. Apa yang dilakukan? Marru kirama. Dia tinggalkan kelompok manusia seperti ini dengan cara menjaga kehormatan diri. Itu sifat ibadur Rahman, sifat orang mukmin, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat. Itu puncak ketakwaan. Jangankan yang diharamkan, sehingga manfaat walaupun mubah itu ditinggalkan karena takut terjerumus kepada dosa. Sama jelas ini. Jadi puncak ketakwaan menghasilkan dua sifat yang sangat agung. Pertama sifat zuhud. Apa zuhud tadi? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Yang kedua menghasilkan sifat warok. Sifat warok. Apa itu warok? Tarku ma takhafu dararahu fil akhirah. Tarku ma takhafu dararahu fil akhirah. Meninggalkan yang kamu takutkan bahayanya. Meninggalkan sesuatu yang kamu takutkan bahayanya untuk akhirat.
sesuatu yang kamu takutkan bahayanya untuk akhirat. Jadi perkara yang kita takutkan membahayakan akhirat itu kita tinggalkan. Itu jenis apa? Warok. Aku khawatir nek talak itu di akhirat aku bahaya. Aku tak tinggalkan, itu namanya apa? Kalau zuhud tadi apa? Ini kedua ini berarti warok dengan zuhud itu tingkatannya lebih tinggi mana kalau begitu? Dirasani, ayo dirasani. Kalau zuhud meninggalkan singkat manfaat, aslinya boleh. Meninggalkan perkara yang boleh, cuma tidak ada manfaat. Kalau yang kedua jelas meninggalkan sesuatu yang bahaya, itu jelas. Tapi tinggi budi. Tinggi zuhud. Karena zuhud itu meninggalkan sing oleh perbuatan itu oleh dilakukan halal, cuma nggak memaknai ini ditinggal, ini luar biasa. Nah, sing nomor kali meninggalkan sesuatu sing orang bahaya jelas, kalau ini tidak jelas. Maka tingkatan zuhud di orang lebih tinggi. Nah, itu perbuatan boleh dilakukan, itu boleh, cuma nggak memaknai ditinggal, itu luar biasa. Jadi dikendalikan betul jiwanya. Makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, as-siyam lizamul muttaqin. Lizamul muttaqin. Puasa itu tali kekannya orang yang bertakwa. Kenapa Pak? Puasa itu merupakan apa? Tali kekang. Apa fungsinya tali kekang? Untuk apa? Mengendalikan supaya kuda yang dikendara ini gak main ngawur. Jadi nek dulu kate belok kanan, yo ditekok dan belok kiri. Jadi sesuai dengan jalur syariat. Sing jenenge kewan itu nek mlayu nurut apa? Nurut aturan apa nurut karepe dhewe? Kendaraan itu apa ini kuda, keledai, itu nek ditumpaki cara mlaku niku nurut sapa? Nurut karepe dhewe. Lah fungsi kita kendali untuk apa? Coba sampean itu numpak jalan, kalau tali kendali, akhirnya sampean melok sapa? Oh jelas ini, jelas ini. Jadi orang itu nih kalau tali kendali ini sampai melok awal nafsu sampean, kepingin ini dilakoni, kepingin ini dilakoni. Soalnya kalau tali kekang, puasa itu tali kekang yang orang bertakwa. Ojo dituruti sakariat itu jenis poso. Wong sampe poso kompak dan dituruti kepingin kolok-kolok, kepingin wah. Tahu lagi mana? Bukan tidak boleh, bukan tidak boleh. Oleh, tapi aja berlebih. Iku bentahun aku lagi sampai bentahun. Nah, terus kira-kira berapa sampai kok proses yang temen itu malah umur beliau gitu. Ini kan tua itu berapa sampai mau proses ini kalau proses ada TKTK menulis mau dikatakan tak boleh, katakan tak boleh. Sifat lah proses itu sifat. Itu makan mobil. Hati-hati, ngabuburit, terus kamu saya ngabuburit. Wah, ngabuburit. Ikuti acara ngabuburit bersama artis. Kita jogetan loh, ya. Acara TV ini, TV. Saat ini sponsornya di pamer. Nah, drama spektakuler. Sinetron religi menyambut Ramadan ngawur. Akhirnya saya campur-campur apa? Bagaimana? Ojo kejebak kalau sponsor. Mau cerdas. Manfaat sih karena manfaatnya tinggalkan, benar. Ikut jenenge cerdas. Coba saya sampai dulu, anak sampean untuk sampai sekolah. Kau buat betul komentar, sampai komentar apa?
mikir. Hal-hal yang sekiranya cuma sekedar hiburan, sekilas gitu aja. Ojo ditepok menunggu dulu. Sing dikongkon temen malah minggu manuk oleh-oleh ae ngomong. Tapi kau usah dilatih sih. Manuk malah ayo bukan. Saya sampai pulang muncul takdir. Ya? Sampai itu. Mending sampai itu melatih putunya sampai. Kalau manfaatnya. Enak. Doa keluar rumah. Doa naik kendaraan. Latih itu putumu. Ojo manukmu. Oh jelas. Umpamanya manuk itu sampai latih. Iso moco ayat kursi. Umpamanya manuk sampai latih sampai. Kan butuh kesabaran. Kok latih manuk ya? Iso moco ayat kursi. Terus manuk yang moco ayat kursi. Oleh pahala betul. Manuk moco ayat kursi. Oleh pahala betul. Sampai sing latih oleh pahala betul. Oleh pahala betul. Kewan itu ibadah oleh pahala. Berdeh sholat oleh pahala. Berdeh sholat oleh pahala. Wong latih kok gak bisa manfaatnya. Boleh-boleh saja. Tapi sampai pikir. Namun saya agak ngegas. Saya suka aja kata-kata membaca. Tidak ngurusi yang penting-penting malah begitu. Yang penting-penting malah dengan disibukkan dengan sesuatu yang wah di luar sana. Masya Allah. Kalau kita lagi yang belum. Nah kalau si pecinta buku itu disempurnakan. Anaknya harus di. Bola kita serah sampai bola punya akan. Pun itu takwa. Itu puncak ketakwaan menghasilkan dua sifat. Yang pertama sifat zuhud, yang kedua sifat pun. Sekarang kita lihat pentingnya ketakwaan, pentingnya takwa. Pertama, pentingnya takwa sama dibahas sama tidak? Ya lagi. Nomor satu takwa merupakan wasiat Allah kepada orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akhir. Allah berwasiat takwa kepada orang-orang yang terdahulu, orang-orang awal dan orang-orang yang akhir. Jadi kalau ada sebuah nasihat disampaikan setiap generasi, niku dudune nek nasihat itu sangat penting. Dudune nek nasihat itu sangat urgent. Disebutkan mengenai surat An-Nisa. Surat An-Nisa. Surat sekawan ayat 130 setunggal. Surat An-Nisa ayat 131. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah.
Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Allah menyebutkan di pertengahan ayat itu walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab yang terdahulu sebelum kalian. Orang-orang terdahulu, umat-umat sebelum kalian, dan kami juga wasiatkan kepadamu anittaqullah supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kedudukan pentingnya takwa yang pertama, bahwa takwa merupakan apa? Wasiat Allah kepada umat-umat terdahulu dan juga umat-umat yang akan datang. Yang kedua, takwa merupakan pondasi dasar semua ibadah. Pondasi dasar semua ibadah. Artinya apabila kita melakukan semua ibadah bentuk apapun, membangun masjid, meramaikan masjid, mengadakan kajian-kajian di masjid, sosial dan macam-macam, hendaknya dibangun di asas dasar takwa, bukan dasar makel. Itu ada masjid sakit hati, itu ada. Kalau jadi masjid sakit, kenapa itu dibangun? Ada sebagian masjid dibangun karena mangkel dengan masjid yang makanya kita namakan masjid sakit hati. Jadi kalau masjid itu ditujukan untuk menyaingi masjid itu masjid diror namanya dalam Islam, nggak boleh kita sholat di dalamnya. Kalau memang benar kita masjid tahu untuk menyaingi itu tujuan untuk memecah belah umat. Tapi kalau masjid dibangun karena di sini banyak orang-orang tua yang nggak bisa sholat ke sana, satu bisa, atau di sana sudah tidak muat lagi, maka dibolehkan di sini. Tapi kalau untuk mandat jangan. Allah ingatkan di dalam surat At-Taubah. Nah, ini ceritanya asbabun nuzul masjid Diror. Masjid apa? Diror. Masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik untuk memecah belah umat Islam. Surat 9:109. Ya. Kita mulai dari 107, dengar di asal usulnya. Ayat ini Bu, ayat 107 surat kita, surat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف النار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. Maka apabila orang-orang Ayat 107. dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Dan janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan, yaitu masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya, itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi takwa itu menjadi fondasi dasar ketakwaan. Fondasi dasar ketakwaan itu adalah ketakwaan kepada Allah. Maka demikian dalam nama-nama yang lain, berbakti sosial, sandarannya apa? Fondasinya apa? Yang kita cari dalam bakti sosial itu apa? Jadi ojo sampai tinggu jor, ojo tinggu jor. Ini yang kedua tentang pentingnya takwa. Yang ketiga, takwa merupakan bekal terbaik. Bekal terbaik kehidupan kita dan seluruh ibadah kita. Bekal terbaik
siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Fatazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Jadikanlah, berbekalah kamu, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal apa? Ketakwaan. Sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Itu yang ketiga. Tentang pentingnya takwa. Yang ketiga tadi apa? Sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Yang keempat, takwa sebagai pakaian terbaik. Pakaian terbaik. Pakaian terbaik sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat Al-A'raf ayat 26. Al-A'raf 26. Surat 7. Surat 7 ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai anak Adam, cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Insyaallah. Saya Utsaimin menjelaskan bahwa libasut takwa, pakaian ketakwaan itu ada dua macam. Pakaian ketakwaan itu ada berapa? Dua macam. Pertama, pakaian zahir, pakaian lahir. Yang kedua, pakaian batin. Pertama pakaian apa? Lahir. Yang kedua pakaian batin. Pakaian lahir, yang dimaksud pakaian lahir apa? Pakaian ketakwaan dengan pakaian lahir itu adalah pakaian
yang didasari karena perintah Allah. Pakaian yang didasari oleh perintah Allah, yakni pakaian yang menutup aurat. Kenapa kok kamu berbaju begini? Jawabin dong. Karena Allah perintahkan pakaian seperti ini. Itu baju ketakwaan. Pakaian yang didasari oleh perintah Allah. Bukan untuk biar aneh dengan yang lain. Biar beda dengan yang lain, bukan. Kita bukan mencari apa syukur-syukur itu cek apa aneh. Kadang-kadang kan ada sensasi itu mau singannya. Ya, sekarang kadang-kadang makanya kalau yang bagi itu harus bukan sok suci loh, Pak. Saya sebetulnya sok suci, cuma itu dosa ini sampai kan. Jadi kalau dia datang mantan yang resepsi dari hotel, makan itu, dia undangan umum jarang itu dugi. Kalau itu dugi itu pemain awal. Soalnya jadi undangan campur bahwa kita itu kadang-kadang pengetahuan kelamben itu dua kali mau berobat apa kok karo sini. Lalu kelamben itu macam tak dibelek mana itu. Lalu kalau anak undangan ada campur kira-kira dengan tinggal itu. Betul betul. Namanya juga sih. Saya jujur aja ya. Jangan nama masa nggak cukup bakso dan permen. Itu lah. Jadi dia kamu kadang-kadang kalau cara kita tidak umum macam itu, kalau begitu kalian bukan nggak datang sama sekali, datang ke rumahnya, malah enak ketemu langsung sama yang punya ajak semua bergabung sampai semua ini. Kalau di undangan ketemunya cuma sesaat gitu aja kan. Dan ditambah lagi ini kita mesti membuat betul saya katakan, ini orang sing kelamin ketika itu kan kadang-kadang ada sensasi ya sen, apalagi campur baur apa muslim dan non muslim, tambah serem gitu kan, ngabur. Itu kan baju kesukaanku. Lanjutkan kali ini saya normal, kalau itu saya normal itu mana? Saya belum berapa ini. Akhirnya coba ya teman-teman cerdas. Saat panjangnya memandang wanita seperti itu pasti lupa istri jenengan. Tak mungkin zaman ini kalau lucu saja, apalagi ibu jenengan udah tua kan, tambah-tambah dilupakan. Nah makanya kalau dosa-dosa saja ditambahin lagi silakan. Terus apa nih mama-mama pasti begitu kita, pasti begitu karena itu dari dosa kita sudah terlalu banyak. Itu pakaian apa dari sisi apa bu? Jadi pakaian ketakwaan sisi dua itu pakaian yang dipakai atas dasar perintah Allah, yaitu pakaian yang menutup aurat. Nah, pakaian yang menutup aurat bagi perempuan itu semua anggota tubuhnya kecuali muka dan tangan. Kecuali muka dan telapak tangan. Itu yang dikecualikan oleh Nabi. Adapun tentang cadar itu khilaf ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan apa ini jenisnya afdal, lebih utama. Ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan lebih utama. Karena memang diakui atau tidak fitnah wong wedok niku saka wajah. Ngoten. Coba nek percaya ana wong wedok pakai seksi pelek. Tertarik? Tertarik? Ora tertarik. Ayo, ana wong wedok putih, kulite putih, rambutnya rapi, bodinya putih, tapi raine elek. Tertarik? Tertarik? Oh, ora tertarik. Aku tertarik sama dia. Kenapa? Kan kuliah api enggak mungkin.
Bang ini tertarik membaca sama namanya? Setelah telepon suaranya wah ini gambarannya apa? Ini suara ini cocoknya wayang aja ya. Ini paling tertarik. Karena kadang-kadang kita terkelabui. Seperti dulu kalau lihat sinetron apa, drama di radio ini berapa barang. Nah, kalau suara itu geblak gerik itu, oh gede, bakal. Begitu dia tahu ini kecil, nggak cocok. Mari seperan letter yang membuat suara itu, wah dia biasa. Dibayar pakai ahli. Gak tertarik. Walaupun tiang ini pun bodinya terlalu mungkin yang berkuat cantik. Akhirnya jadi terkesima. Jadi diakoni maupun bukan diakoni, fitnah yang paling banyak itu dari wanita itu saking raja. Makanya orang lanang kade ada lanang itu tinggal nikah, masih ada dapat pinter, dapat ahli, tapi ahli itu sakit gelemi. Bulan ini berkali-kali di nama Arek itu gak tadi soalnya gak ada otot elek. Ya aku mas, situ dilanjut kalau tak istiqoroh, harus pakai salaman gak tadi. Terus aku yakin gak tadi, paling otot elek, nanti kita udah mau. Itu tak istiqoroh Ustaz, soalnya kan bukan untuk sehari 2 hari. Dan intinya gak gelem intinya. Dan ini kita cara menurut istiqoroh masih sama istiqoroh pun singkat jarak yang cocok. Soalnya siapa? Selera. Masih ada ini yo. Gak ngerti aku, belas, berpun, rotok dapat. Tapi wah itu sakit kelemnya ada kelemnya. Ngobrol nanti menama ada kelemnya. Ingat kan kasusnya di sana. Karena pintar hati dia lembut, dikenal orang yang baik akhlaknya, cuma ini tak pakai ayu. Wah emang aja. Tapi ada yang jadi begitu. Dikira ayu bahagia kan? Dan biarlah tidak rapi apa benar. Ada jodohnya. Si ayu, si gomis ini dikira ini ayu mesti bahagia. Kira kena celaka ini. Sehingga pengalaman kan doa belas ini. Soalnya perasaan itu termuda. Ayo jangan kali itu kan saya rasa rumahnya ada kan. Gitu. Ayo guys, dapat kondisi itu pengertian ada pengenalan salah dimaafkan luar biasa belajar begitu. Terus ayo judes dilakukan ulangan. Cuma sebenarnya anak itu jauh merasa rumah tangga dan ayu itu segala-galanya. Nanti untuk santri kalau kenalan, kenapa dengan kemarin surveinya, natarnya, kayaknya saya perlu istiqoroh lagi bisa agak situ ini, kasih nggak kenal. Lalu nanti jarak beberapa bulan ketemu lagi, mohon doanya Ustaz, ini saya mau menikah. Loh, besok nih, sabun Ustaz, wes istiqoroh sabun, sobat mantap. Ada ayu. Kali itu aku menanya, lalu tadi kan masih ngeleng nih. Ada ibu datang ke saya, Ustaz ngapunten dia, Ustaz punya santri asmane si Fulan. Enggak kenapa? Katanya mau nikah. Iya katanya. Apa yang dinikah itu namanya ini, alamatnya ini. Pak kurang tahu. Kata sini Ustaz. Nah, barangkali saya boleh usul. Tolong dipertimbangkan lagi. Kenapa? Itu ponakan saya. Jadi saya tahu persis tentang karakternya apa yang dia mau ayo maka ini belum. Tapi Ustaz akhlaknya buruk sekali Ustaz. Akhlaknya buruk, agamanya kotor Ustaz. Gak ngerti anak ini durhaka sama orang tuanya. Jadi kalau bisa tolong dipertimbangkan, coba saya ingatkan laki-laki si ikhwan ini yang akan menikah itu. Bukan apa-apa, saya
Ini sarannya ini dari orang yang paling dekat dengan dia dan tahu persis apa benar mbak yang akan sama nikah itu menurut agama. Sama sudah tahu, sudah Ustaz. Oh iya, mesti nanti. Sama juga sudah tahu anaknya kurang baik kawannya. Iya sudah tahu. Ya, kok sampai nekat? Kenapa jadi ini kurang dan dakwah? Dan pernah orang juga ini. Jadi dia ladang dakwah. Alasannya pintar ya. Sebentar kalau ladang itu, saya katakan kalau orang ini tak kena kalau ladang dakwah. Kalau mereka jadi orang itu ada. Karena oleh orang itu tulang hancur. Oke, itu ketakwaan, baju ketakwaan secara lahir. Ya, untuk Allah. Kemudian tidak, kalau perempuan tidak boleh transparan. Ya, kalau baju bermasalah transparan. Yang kedua, tidak boleh super ketat. Tidak boleh super seksi, tidak boleh. Kenapa? Itu menampakkan lekuk-lekuk tubuh dan itu tetap menjadi urusan tersendiri bagi para laki-laki. Mungkin ibu-ibu yang pakai gak masalah, musim belok itu masalah. Atau perlu dipermas masalahnya. Lama-lama udah sakit dulu, ningali begitu tak bisa. Ya, makanya dalam sunnah para ulama, dalam pandangan para ulama dianjurkan wanita itu memakai pakaian yang berwarna agak kegelapan. Kenapa? Warna gelap itu bisa meredam sahabat. Coba sampai ningali mau wedok sing pakai baju sing cerah. Ini kurang gampang menarik. Gampang menarik karena menambah indahnya penampilan. Jadi menarik. Tapi nek pakai untuk biru-biru coklat hitam ini, wis berarti kodohan wis pegel. Jadi nafsunya saya sendiri berdua pengaruhnya kuat secara psikologis kuat. Itu berbeda. Kemudian botol barang yang di sini pakai parfum. Ya, kenapa? Irungi wong wedok ambek irungi wong lanang itu. Nek wong wedok ambu parfum wong lanang sing dieling-eling bojone. Engko bojoku tak ono parfum iki. Kan wong wedok. Wong wedok ambu parfum wong lanang sing cocok karo awake niku bayangno bojone. Lah nek wong lanang ambu parfum wong wedok rame bojone. Jadi apa? Ini pusat, betul. Ini berasa. Ya di dalam caranya ada aroma yang dia coba adek ya, dia coba adek. Mau sama kayak padang nonton. Ya cara ini aroma yang ada itu, karena ada hadis yang keras masalah wanita pakai parfum keras hadis ini. Ya, apalagi kalau di masjid itu malah ada perintah untuk mandi junub, mandi besar. Saking kerasnya larangan apa? Karena memang pengaruh kepada laki-laki yang kuat. Beda lagi. Saya ulangi lagi beda. Nek sing lanang dari parfum, kok wedok aku itu sing bayangno bojone. Untuk bojone tak apa? Ini mana? Rata-rata itu dari psikologis. Tapi nek wong lanang aku parfum wedok lali bojone. Ya intinya napa jenenge umpama ambu iki aja sampai sing napa niku menyenangkan. Ya kawan sekali karena memang keras sekali larangannya keras sekali. Ya. Baik Bapak-bapak Ibu sekalian itu status ketakwaan dan pentingnya ketakwaan.
Jadi sangat luar biasa pengaruhnya, sangat mungkin apa yang aku jelaskan kita kaji sama-sama atas ilmu yang bermanfaat dan mungkin apa yang kita baca amalkan panjenengan semoga menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar ketakwaan kita siapkan diri kita kondisikan dan Allah mengantarkan kita sampai ke pagi bulan Ramadan. Jadi Allah mengantarkan kita bisa ke pagi bulan Ramadan. Paling sehat walafiat, kekuatan lahir badan lahir kita, lahir batin kita, semoga ditolong oleh Allah untuk dimudahkan dalam setiap segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la